Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Irma Kusumastuti, MPD, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan pembelajaran di hari ini. Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izin saya Renaldi Harjana dan rekan saya Jara Jelinda dari kelompok 6 akan membawakan presentasi dengan judul enzim untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biomedik. Baik teman-teman, kita memulai aja presentasinya. Apa itu enzim? Enzim adalah jenis molekul protein yang berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia yang terjadi dalam sel-sel makhluk hidup. Katalis tersendiri adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut serta dalam reaksi tersebut. Enzim berperan penting dalam mengatur dan mempercepat berbagai proses biokimia yang terjadi dalam sel-sel organisme. Karakteristik enzim ada 4, yaitu spesifitas substrat, yang kedua kemantapan suhu dan pH, yang ketiga regulasi, yang keempat reversibilitas. Oke, untuk spesifitas substrat yaitu enzim bersifat spesifik terhadap substrat. Setiap enzim memiliki struktur khusus yang dapat diubahnya. Interaksi antara enzim dan substrat sangat spesifik dan bergantung pada bentuk dan struktur kimia keduanya. Yang kedua, kemantapan suhu dan pH, yaitu enzim memiliki rentang suhu optimal di mana mereka dapat berfungsi dan beroperasi dengan efisien yang tinggi. Perubahan pH di luar rentang optimal dapat mengakibatkan denaturasi enzim. Yang ketiga, regulasi. Enzim dapat diatur oleh mekanisme kontrol baik positif maupun negatif. Regulasi ini memungkinkan sel untuk mengontrol laju reaksi kimia dan dalam merespon terhadap kebutuhan dan kondisi lingkungan. Yang keempat, reversibilitas, yaitu sebagian besar reaksi yang dikatalis oleh enzim bersifat reversibel, artinya mereka dapat berjalan ke arah maju dan mundur tergantung pada kondisi sistem. Penemuan enzim itu terjadi pada abad ke-18 yang terkenal dengan teori fermentasi, yaitu yang ditemukan oleh Antoine Lavoisier dan Joseph Priestley mulai mengembangkan teori fermentasi. Mereka menyadari bahwa proses fermentasi menghasilkan perubahan kimia, tetapi mereka belum memahami unsur yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Yang kedua terjadi pada abad ke-19 dengan judul ferment. Ditemukan oleh ilmuwan khusus seperti Justus van Liebig dan Edward Buchner melakukan eksperimen yang menghasilkan ekstrak dari sel ragi yang dapat mengkatalis reaksi fermentasi terhadap kehadiran sel hidup. Buchner menyebut zat ini zimase dan menggagas bahwa itu adalah zat yang bertanggung jawab atas fermentasi. Selanjutnya, struktur enzim. Struktur enzim sangat bervariasi dan ini mempengaruhi fungsinya. Meskipun ada banyak jenis enzim dengan struktur yang berbeda, beberapa elemen struktural umumnya terdiri dari 2 bagian, yaitu apolaris atau apenzim, yaitu rantai polipeptida. Molekul enzim terdiri dari 1 atau lebih rantai polipeptida yang dihasilkan melalui sintesis protein. Yang kedua, situs aktif, merupakan area tempat substrat berikatan dengan enzim. Struktur situs aktif ini sangat penting karena menentukan spesifitas enzim terhadap substrat. Yang kedua, ada kofaktor dan koenzim. Kofaktor merupakan ion logam atau molekul organik non-protein yang membantu kinerja enzim. Kofaktor sering terlibat dalam pembentukan struktur situs aktif atau membantu dalam transfer gugus kimia. Selanjutnya, koenzim, yaitu jenis kofaktor yang berupa molekul organik kompleks seperti vitamin atau molekul kecil lainnya. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya Jara Jelinda. Selanjutnya ada fungsi enzim. Yang pertama katalisis, yang kedua spesifitas, yang ketiga regulasi, yang keempat transduksi sinyal, yang kelima pemulihan dan perbaikan DNA, yang keenam pencernaan.
Yang pertama, katalisis. Fungsi utama enzim adalah bertindak sebagai katalisator dalam reaksi kimia biologis. Mereka mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat terjadi pada suhu dan tekanan tubuh. Yang kedua, spesifitas. Enzim bersifat sangat spesifik terhadap substratnya. Mereka hanya mengenali dan berinteraksi dengan molekul-molekul tertentu yang sesuai dengan situs aktif mereka. Yang ketiga, regulasi aktivitas enzim dapat diatur untuk mengontrol jalur-jalur metabolik dalam sel. Regulasi ini dapat terjadi melalui mekanisme seperti umpan balik negatif atau positif. Yang keempat, transduksi sinyal. Beberapa enzim berpartisipasi dalam transduksi sinyal seluler, memediasi respon sel terhadap perubahan lingkungan atau sinyal hormonal. Yang kelima, pemulihan dan perbaikan DNA. Enzim seperti helikase dan ligase berperan dalam replikasi dan perbaikan DNA. Yang keenam, pencernaan. Enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan pepsin berperan dalam menguraikan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Yang pertama, pengenalan substrat. Yang kedua, bentuk kompleks enzim substrat, kompleks ES. Yang ketiga, fasilitas reaksi kimia. Yang keempat, pembebasan produk. Yang kelima, regenerasi enzim. Yang pertama, pengenalan substrat. Enzim mengenali dan berkaitan dengan substratnya di situs aktif. Situs aktif adalah bagaimana enzim yang memiliki struktur 3 dimensi, yaitu sesuai dengan substrat, seperti kunci yang cocok ke dalam gembok. Yang kedua, bentuk kompleks enzim substrat, kompleks ES. Setelah pengenalan substrat, enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat ES. Interaksi ini menyebabkan perubahan konformasi pada enzim dan substrat, membantu memfasilitasi reaksi kimia. Yang ketiga, fasilitasi reaksi kimia. Situs aktif enzim menyediakan lingkungan yang mendukung reaksi kimia, seperti menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Ini dapat melibatkan pemecahan ikatan kimia dalam substrat atau pembentukan ikatan baru. Yang keempat, pembebasan produk. Setelah reaksi kimia selesai, enzim melepaskan produk dari situs aktif. Produk ini adalah hasil modifikasi substrat oleh enzim. Yang kelima, regenerasi enzim. Enzim yang sudah melepaskan produk dapat digunakan kembali untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Enzim sendiri tidak mengalami perubahan permanen selama reaksi dan dapat digunakan berkali-kali. Selanjutnya, spesifisitas dan regulasi enzim. Yang pertama, spesifitas substrat. Yang kedua, spesifisitas lokasi. Yang ketiga, spesifisitas stereokimia. Yang pertama, spesifitas substrat. Enzim biasanya memiliki spesifisitas terhadap substrat. Tentu ini berarti enzim hanya akan mengkatalisis reaksi dengan substrat yang memiliki struktur kimia tertentu. Yang kedua, spesifisitas lokasi. Enzim juga dapat memiliki spesifitas lokasi, artinya mereka bekerja di lokasi tertentu di dalam sel atau dalam kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, spesifisitas stereokimia. Beberapa enzim bersifat stereospesifik, yang berarti mereka hanya dapat berinteraksi dengan molekul-molekul yang memiliki orientasi ruang tertentu. Yang selanjutnya, regulasi enzim. Yang pertama, regulasi alosterik. Yang kedua, inhibisi bersaing. Yang ketiga,
inhibisi tidak bersaing. Yang keempat, aktivasi post-translasional. Yang pertama, regulasi alosterik berupa enzim dapat diaktifasi atau diinhibitivasi oleh molekul yang terkait pada situs alosterik di luar situs aktif enzim. Ini disebut regulasi alosterik. Yang kedua, inhibisi bersaing. Inhibitor bersaing dengan substrat untuk mengikat ke situs aktif enzim, menghambat akses substrat ke enzim. Yang ketiga, inhibisi tidak bersaing. Inhibitor tidak bersaing bekerja dengan mengikat ke bagian enzim selain situs aktif, mengubah struktur enzim, dan menghambat aktivitasnya. Yang keempat, aktivasi post-translasional. Beberapa enzim mengalami modifikasi pasca translasional seperti fosforilisasi atau deposisional yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan enzim tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Enzim merupakan peran sentral dalam proses biologis dan industri. Pemahaman mendalam tentang struktur dan mekanisme kerja enzim dapat membuka pintu untuk pengembangan terapi medis, peningkatan proses industri, dan pemahaman yang lebih baik tentang dasar biologis kehidupan. Seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian lanjutan tentang enzim akan terus memberikan kontribusi penting bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri. Sekian dari presentasi dengan judul enzim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya bisa di kolom komentar ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.